Shalom, Jemaat GB Tanjung Duren yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kita semua semangat dalam menyelesaikan amanat agung dan menuntaskan misi Pentakosta ketiga, yaitu menyebarkan Injil kemanapun kita pergi. Saudara, berkaitan dengan itu dan juga kebangkitan generasi Yeremia, saya ingin berbicara mengenai bagaimana memuridkan generasi ini. How to disciple this generation. PowerPoint akan saya buat dalam bahasa Inggris, tapi saya akan khotbah dalam bahasa Indonesia. Saudara, slide pertama saya berkata begini, ada 4 formula ya yang saya kutip, saya pinjam dari Joy Bonifacio, pembuat buku Lego Disciples, dan juga Steve Murrell, saudara, Wiki Church. Dia berkata begini, ada 4 tahapan sederhana bagaimana kita bisa memuridkan generasi ini. Dan ini tidak hanya berlaku untuk anak muda, tidak hanya berlaku bagi generasi Yeremia, tapi ini berlaku bagi semua generasi. Ya, ada 4E, ya secara mudah ada engage, establish, equip, and empower. Engage, yang saya akan bahas hari ini adalah engage dan establish, saudara. Nanti pada kesempatan lain waktu, saya akan khotbah mengenai how to equip dan how to empower the young generation. Nah, kata engage, saudara, ya ini artinya begini, kita menarik perhatian, kita engage di audience, kita connect sama generasi dulu. Bagaimana kita bisa menerapkan kebenaran firman, bagaimana kita bisa memuridkan kalau kita nggak klik sama target, kita nggak connect sama orang-orang yang ingin kita latih dalam kebenaran firman, orang-orang yang kita ingin muridkan, saudara ya. Bahasa anak mudanya kita nggak ngeklik sama mereka. Nah, engage itu saudara. Ya, perhatikan dalam slide berikutnya saya berkata begini, kita sangat berorientasi pada aktivitas sehingga kita pikir, saudara, bahwa kita diselamatkan untuk sebuah aktivitas. Kita harus lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, saudara. Ya, kerja rodi lah kira-kira begitu. Padahal Allah menyelamatkan kita untuk sebuah hubungan terlebih dahulu, saudara. Ya, bukan berarti nggak ada aktivitas dalam kerajaan Allah, tidak. Tapi didasari dari hubungan yang benar dengan Allah Bapa. Saudara perhatikan ketika kita melayani tanpa hubungan yang benar, lambat laun pelayanan kita akan berubah menjadi apa? Menjadi seperti tuntutan, pekerjaan, burnout, capek. Saudara, engkau enggak mencintai pacarmu, engkau enggak mengasihi istrimu, suamimu karena tuntutan, tapi engkau mengasihi seharusnya karena engkau cinta. Saudara, ya ketika berubah menjadi tuntutan, nah mari kita kembali lagi. Kenapa dari awal kita sayang sama dia? Nah, kalau kita sayang sama Tuhan, ya saudara, kita sayang sama Tuhan ketika kita melakukan apa yang diminta Tuhan itu bukan sebagai sebuah tuntutan, saudara. Karena ada sebuah hubungan yang kita nikmati bersama dengan Tuhan, saudara. Joy Bonifacio berkata dalam bukunya, adalah sebuah hal menjadi relevan, saudara, dan relasional. Dan sebuah hal yang berbeda untuk kita jatuh ke dalam perangkap relativisme. Ya. Saudara ingat, ketika kita mau memuridkan generasi ini, gereja diminta memuridkan generasi ini, gereja berlomba-lomba menjadi relevan. Ya, bagi saya nggak ada masalah. Ya, kita relevan caranya bagaimana masing-masing tergantung gereja lokal beda-beda, saudara. Tapi jangan sampai kita jatuh pada relativisme. Apa itu relativisme? Relativisme adalah pemahaman dari era zaman sekarang, era postmodern yang berkata apa? Semua kebenaran relatif, nggak ada yang absolut. Sehingga apa yang benar menurut kamu belum tentu benar menurut saya. Kalau kamu berkata, ini nggak boleh, ya sudah itu menurut kamu. Tapi kalau menurut saya boleh, ya udah nggak usah paksa saya, saudara. Nah, pemahaman ini sekarang sedang ada di mana-mana. Ya, dan Alkitab kita nggak bisa masuk ke dalam pemahaman seperti ini. Kenapa? Karena Alkitab adalah kebenaran yang absolut. Kenapa kita katakan absolut? Karena Alkitab berisi kebenaran firman Tuhan. Dan Allah yang menciptakan firman-Nya, Allah yang menulis firman-Nya, saudara, adalah Allah yang kekal. Tidak berubah, tidak pelin-pelan, tidak kemudian. Dia Allah yang dahulu, sekarang, selama-lamanya adalah Allah yang sama. Karena itu firman-Nya tidak pernah berubah, saudara. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita engage dengan generasi ini, ya. Bagaimana kita connect dengan setiap generasi tanpa melunturkan kebenaran firman. Ya. Saudara, ada 2 cara bagaimana orang itu datang kepada Tuhan. Ada 2 cara bagaimana gereja bisa mendekatkan diri kepada orang, saudara ya. Bagaimana kita sebagai komunitas bisa menjangkau, ya. Pertama-tama kita bisa mengkonek, saudara, dengan orang-orang yang kita ingin muridkan. Saya ambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32.
Kalau saudara buka Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, ini berbicara mengenai perumpamaan seorang cerita mengenai anak bungsu yang terhilang, saudara. Mengenai anak yang terhilang. Ayahnya belum meninggal tapi anak bungsunya berkata, "Ayah, berikan aku warisan. Saya mau pergi foya-foya." Ayahnya ya sudah, dengan berat hati dia kasih warisannya, si anak bungsu pergi berfoya-foya menikmati hidupnya, saudara. Lalu suatu saat uangnya habis, dia ditinggal oleh teman-temannya dan dia harus kelaparan, dan di tengah-tengah kelaparan itu dia mengambil pekerjaan, saudara, menjaga kawanan babi. Dan dia ketika melihat babi-babi itu makan makanan mungkin tongkol jagung atau apa saya nggak tahu, saudara. Dia berkata, "Aduh, aku pengen makanan itu." Tapi nggak ada yang kasih dia makanan itu. Mungkin bosnya juga nggak boleh dia izinkan bosnya dia makan makanan babi itu. Lalu dia berkata, "Para pekerja, para hamba-hamba di rumah ayahku lebih baik keadaannya daripada saya. Mungkin saya harus balik ke sana." Saudara, dalam ayat yang ke-16 dikatakan begini, dia ingin mengisi perutnya dengan makanan yang dimakan oleh babi-babi itu. Tapi nggak ada seorang pun yang memberikan kepadanya. Ini adalah grup yang pertama. Saudara, ada orang-orang yang longing to fill their stomachs. Ada orang-orang yang ingin mengisi perut mereka, saudara. Ya, ini bukan soal makanan, saya berbicara, tapi soal kerinduan terdalam. Mungkin mencari sahabat, mencari komunitas, mencari teman yang genuine, yang gak gosipin, yang gak ngomongin. Mencari orang yang bisa diajak ngobrol. Atau mungkin ini kerinduan untuk merasa feeling accepted, merasa diterima, saudara. Kalau gereja gak bisa memberikan itu, kalau komunitas kita nggak bisa memberikan itu, yang ada orang datang malah dijudge, orang datang malah dihakimi, orang datang malah diomongin, "Kamu berdosa, kamu berdosa." Saudara, mereka tahu mereka berdosa. Tapi mereka butuh solusinya, yaitu Injil kebenaran firman. Tapi bagaimana Injil bisa masuk? Bagaimana hidup mereka bisa berubah kalau kita nggak engage dengan mereka? Mereka lapar, mereka haus akan sesuatu. Tapi kita nggak bisa kasih penerimaan itu. Kita nggak bisa kasih penghargaan itu. Kita nggak bisa kasih, ini kita perlu, saudara, mengerti. Ya, karena setiap generasi memiliki cara masuk entry point yang berbeda-beda, saudara. Ya, lalu yang kedua, ya dikatakan dalam ayat yang ke-17, ayat berikutnya. Saudara, when he came to his senses, ketika dia sadar, saudara, ketika dia baru, oh iya, ya, hamba-hamba di rumah ayahku memiliki makanan untuk dimakan. Sedangkan aku di sini mati kelaparan. Saudara, kata kuncinya adalah yang saya bold. When he came to his senses. Saudara, ada orang-orang yang datang ke Tuhan Yesus. Yang berjumpa dengan Yesus itu ketika mereka sadar. Mereka tahu mereka berdosa tapi belum sadar. Saudara, ya, mereka tahu mereka jauh dari Tuhan. Tapi mereka belum on. Roh Kudus belum bekerja dalam hatinya. Saudara, imannya belum terbuka, hatinya belum terbuka. Mereka belum sadar mereka itu berdosa dan butuh juru selamat. Nah, saya mau nanya, kalau saudara punya sahabat-sahabat seperti ini, saudara tahu kehidupannya gak benar, saudara tahu mereka jauh dari Tuhan, tapi saudara terus rindu mereka berjumpa dengan Tuhan, bagaimana cara terbaik agar memenangkan mereka? Sederhana, saudara menjadi sahabat. Saudara tetap ada dalam pertemanan itu tanpa mengkompromikan standar kekudusan saudara. Kenapa, saudara? Karena tugas Roh Kuduslah yang menginsyafkan manusia akan dosa. Firman Tuhan mengatakan Roh Kudus ada untuk menginsyafkan manusia akan dosa. Pekerjaan menginsyafkan bukan urusan saudara. Tugas kita adalah hadir sebagai sahabat, hadir, saudara, sebagai teman. Ya, kita bisa ingetin, jangan begitu dong, itu nggak benar. Jangan begini dong, ini dosa. Kita bisa ngomongin, tapi yang pada akhirnya yang menginsyafkan, yang membuat mereka kayak seperti ada bohlam nyala di lampunya bahwa iya ya, aku berdosa, aku jauh dari Tuhan, aku butuh juru selamat. Itu Roh Kudus, saudara. Dan tugas gereja adalah menjadi komunitas. Kepanjangan tangan Tuhan, saudara, yang welcome dan berkata, welcome home. Selamat datang. Saya yakin ini terjadi dalam kul saudara. Saya yakin ini terjadi dalam ibadah-ibadah saudara. Mungkin ada orang yang sudah bertahun-tahun ke gereja tapi kehidupannya gak pernah berubah.
Dia sebentar semangat, dia sebentar down dan dia mungkin vakum dari gereja, dia keluar masuk gereja. Apa respon kita? Kita harus tetap menjadi gereja yang terbuka, saudara. Kenapa? Karena kita berdoa, satu waktu Roh Kudus menginsyafkan dia betul-betul, saudara. Ya, dan dia bertobat, mengambil langkah keputusan untuk bertobat, metanoia, 180 derajat berubah. Tapi itu butuh komunitas, butuh gereja yang membuka tangan, me-welcome dia masuk ke dalam kerajaan surga, saudara. Slide berikutnya saya tulis begini, kita perlu menjadi teman ketika mereka terhilang. We need to be their friend when they are lost, saudara. Hari-hari ini terhilangnya mungkin di dunia maya atau di rumah sendiri mungkin. Ya, kita nggak tahu yang nonton virtual apakah mereka betul-betul serius beribadah apa tidak, saudara. Kita nggak tahu bagaimana kondisi mereka. Tapi ketika kita menjadi sahabat, ketika kita menjadi teman, disitulah gereja kita bisa terbuka, kita bisa engage dengan mereka, saudara. Ya, nah baru setelah engage, ya setelah kita connect sama mereka, kita bisa melakukan yang kedua, establish. Apa itu establish? Establish, saudara, sederhananya begini, kita menaruh kebenaran firman dalam kehidupan mereka. Establish artinya begini, kita mendudukan mereka, memposisikan mereka di atas fondasi yang benar. Kita membangun fondasi yang benar dalam kehidupan mereka. Seringkali gereja kebalik. Gereja berusaha membangun fondasi yang benar tanpa membangun relationship. We try to disciple without having a proper relationship with the generation. Kita berusaha memuridkan tanpa membangun hubungan. Akibatnya apa, saudara? Akan terasa garing atau akan terasa terpaksa, saudara. Ya, anak muda nggak bisa begitu, saudara. Ya, dan saya rasa nggak cuma anak muda, saudara. Setiap generasi begitu. Kita ingin dikenal. Kita ingin diketahui, saudara, ya, cerita kita, masa lalu kita, hidup kita. Ketika kita tahu ada orang yang genuine care about us, ada orang yang betul-betul tulus memperhatikan kita, ketika kita dengarkan pengajaran, ketika kita dengarkan kebenaran firman, itu akan lebih mudah masuk. Ya, itulah bagian kedua, establish, saudara. Ya, saya ambil firmannya dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Mari kita buka sebentar, saudara, Alkitabnya, walaupun saya ada di PowerPoint, cuman saya akan bacakan. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara, saya garis bawahi begini, orang bijaksana membangun rumahnya di atas batu. Ini berbicara mengenai establish your life upon the word of God. Saudara, bangun dirimu di atas fondasi kebenaran firman. Ya, kenapa? Perhatikan, sebab ketika hujan turun, ketika badai turun, ada banjir, ada tsunami. Apa sih itu? Masalah kehidupan. Saudara, Yesus berkata, masalah bukannya berkata begini, ya semoga mungkin masalah enggak akan datang. Ya mungkin nanti hidup kamu akan baik-baik aja, enggak. Yesus berkata begini, ketika banjir datang, ketika hujan datang, ketika badai itu datang, artinya apa? There will be storms in your life. There will be problems in your life. Akan ada badai, akan ada masalah dalam kehidupan saudara. Dan orang-orang yang saudara muridkan. Kalau mereka tidak dibangun di atas fondasi firman, dengan cepat rumah itu akan hancur. Begini, komunitas gereja itu bukan social club. Bukan tempat arisan. Kalau social club dan arisan, nggak ada fondasi firman, yang penting kita satu hobi, cocok, ngobrol, nongkrong, ngopi, ya kan, kita bisa enjoy lah, menikmati waktu bersama, tapi nggak ada kedalaman. Karena memang tujuannya hanya untuk having fun, saudara. Tapi gereja, ketika kita engage with the people, ketika kita ngebangun hubungan, kita punya tujuan. Because we want to establish them upon the word of God. Kita mau membangun fondasi hidup mereka di atas kebenaran firman, saudara. Saudara perhatikan, akibat dampak dari orang yang membangun hidupnya di atas kebenaran firman, rumah itu tidak akan hancur, it will not fall, saudara. Ya, apa yang menjadi prinsip dalam kehidupan saudara?
Apakah ada perbedaan prinsip hidup, fondasi hidup sebelum dan setelah engkau bertobat? Harusnya ada perbedaan, saudara. Karena banyak pola pikir dunia, filosofi dunia yang sebetulnya nggak cocok dengan Alkitab. Ya, contoh, filsafat hidup atau filosofi hidup ngalir aja. Ya, banyak orang ngomong begini, udahlah hidup ngalir aja, ya kita ngalir aja. Saudara, itu nggak cocok sama kebenaran firman. Karena firman Tuhan berkata, saudara apa? Hidup dalam terang kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi jalanku dan terang bagi kakiku. Kita hidup berjalan itu nggak ngalir. Kita berjalan di dalam kebenaran terang firman Tuhan. Artinya apa? Kita tahu ada yang nggak boleh, ada yang boleh, saudara. Kita tahu, saudara, apa yang berkenan dan nggak berkenan di hadapan Tuhan. Itu nggak ngalir, saudara. Kita diminta untuk berdoa senantiasa, menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan. Itu enggak ngalir, saudara. Ya, nah, prinsip-prinsip inilah yang kita tabur dalam kehidupan generasi, saudara. Ya, ini yang kita lakukan, kita memuridkan generasi. Ya, perhatikan, saudara, apa fondasi yang shaky? Saya bilang kan ada fondasi di atas batu karang, ada fondasi di atas pasir, saudara. Ada fondasi yang shaky, yang goyang, yang rentan, saudara. Ini bahaya, saudara. Apa yang menyerang anak-anak muda hari-hari ini? Ya, mari kita buka dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudara, jangan menaruh harap pada sesuatu yang bernama kekayaan, which is so uncertain. Yang sangat gampang goyah, saudara, ya, yang nggak pasti. Ini fondasi yang rapuh. Kalau kita membangun kehidupan kita atas dasar fondasi saya harus kaya, be careful. Satu hari engkau akan jatuh. Kalau kita membangun fondasi dengan konsep teologi kemakmuran, kalau saya ikut Yesus saya pasti kaya. Hati-hati. Satu saat kau akan menghalalkan segala cara untuk membangun kekayaanmu. Padahal Alkitab berkata, jangan menaruh harap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Hati-hati, saudara. Dan hari-hari ini anak-anak muda dibombardir dengan konsep kesuksesan di masa muda, memiliki kekayaan, kalau bisa punya 1 miliar sebelum usia 30 tahun, jualan ini, jualan itu. Which is okay, bagi saya kaya nggak dosa kok. Alkitab nggak melarang kaya, Yesus nggak anti sama orang kaya. Saudara, bahkan kita perlu kerja keras, masa PPKM seperti ini kita mungkin perlu putar otak, doa minta kreativitas, mungkin ada side job, kita jualan online untuk menambah penghasilan kalau kita terdampak omsetnya, it's okay. Tapi hati-hati, fokus utama bukan, saudara, kekayaan. Panggilan hidupmu, apa fondasi hidupmu itu bukan ditentukan dari seberapa banyak yang engkau punya di rekening tabunganmu, bukan. Saudara, panggilan dan kesuksesan hidup kita adalah seberapa kita sukses menaati panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Mari kita buka 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11. Dikatakan begini, karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara, ternyata begini, dasar utama hidup kita harusnya bukan mamon, bukan uang. Tapi apa? Dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Karena itu generasi ini harus dibangun fondasinya upon the word of Christ. Di atas firman Tuhan, di atas kebenaran Injil, saudara. Kenapa? Karena nanti kelak, saudara, kita harus melihat, saudara, apakah pekerjaan kita ini, saudara, ya, itu akan diuji lewat emas, saudara, ya kan, atau kita bangun pakai jerami, saudara. Ya, kita perlu lihat.
Nah, dalam Ibrani pasal 6 ayat yang pertama dikatakan begini, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus, ya yang tadi ya fondasi mengenai Kristus, dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Artinya begini, ternyata dalam kehidupan orang percaya ada dasar yang perlu ditaruh mengenai kebenaran mengenai Kristus, dan ada pengajaran level advance, pengajaran intermediate saudara, perkembangannya yang penuh. Nah, apa sih dasar-dasar yang perlu kita taruh ini? Dikatakan jangan lagi kita meletakkan lagi dasar pertobatan, ya ada berarti repentance pertobatan, dan dasar kepercayaan kepada Allah. Faith saudara. Ya jadi kalau saya boleh rangkum saudara, repentance and faith is the foundation upon generasi ini harus belajar mengenai repentance and faith. Saudara. Repentance and faith is the foundation that we build our lives upon, saudara. Ya, apa sih pertobatan? Orang mengerti kita butuh Yesus, orang mengerti, saudara ya, kita butuh juru selamat. Kita masuk ke sorga nggak bisa lewat jalan lain kecuali lewat karya salib Kristus. But what is repentance? Saudara, kita selamat nggak cuma satu kali, but we are in the journey of salvation, saudara. Ya kita diproses Tuhan terus menerus. Setelah kita selamat, kita lahir baru, dibaptis air, dapat bahasa roh, dibaptis Roh Kudus, ada journey of repentance, pertobatan. Kalau saya boleh bilang, pertobatan adalah sebuah gaya hidup. Saya terus dalam slide saya, repentance is a decision to turn away from sin unto Jesus. Pertobatan adalah perubahan, bertolak saudara, berpindah dari dosa kepada Yesus. Itu sebuah pilihan. Dan itu dikatakan sebuah proses yang seumur hidup, saudara. Kita bertobat setiap hari. Kenapa? Karena setiap hari kita mungkin melakukan kesalahan-kesalahan. Saudara, agama Kristen bukan agama yang legalistik. Agama legalisme berkata begini, ya ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, kamu harus memenuhi aturan-aturan ini. Ya, kalau aturan-aturan ini kamu nggak terpenuhi, kamu nggak masuk sorga. Bukan. Kekristenan berkata begini, because God has died for you, karena Tuhan telah mati untuk kamu, karena Tuhan telah membayar dirimu dengan lunas, dengan harga yang mahal, sekarang hiduplah bagi Kristus. Nah ketika kita proses hidup bagi Kristus, ada kedagingan yang harus kita singkirkan. Ada hal-hal yang gak berkenan kepada Tuhan. Nah itu kita bertobat. Kita berkata, Tuhan ampuni saya, ajar saya Roh Kudus untuk bisa menguasai bagian tubuhku yang ini. Ajar saya agar saya bisa membangun kebiasaan baik yang ini Tuhan. Pertobatan saudara adalah proses bagaimana kita hidup sesuai dengan kebenaran firman. Mungkin hari ini kita ada bagian-bagian hidup kita yang gak sesuai kebenaran firman. Itu saudara, kita diproses terus menerus saudara. Bagaimana caranya agar kita bisa bertobat setiap hari? Kita berjalan dalam roh. Kita berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Sehingga aku katakan, berjalanlah dalam roh, hiduplah oleh roh dan kau tidak akan memuaskan keinginan daging, and you will not gratify the desires of your flesh. Berjalanlah dengan roh, hiduplah dengan roh saudara. Ya, hari-hari ini bagaimana kehidupan saudara dengan Roh Kudus? Hari-hari ini bagaimana kehidupan Bapak Ibu dengan Roh Kudus? Apakah kita menaruh porsi yang banyak kepada persekutuan kita dengan Roh Kudus? Kalau saudara berkata, Pak saya orangnya sibuk sekali, saya jaga toko, malam saya kerja. Oke, bisa nggak sembari jaga toko saudara mungkin dengerin khotbah online atau saudara denger musik penyembahan, saudara sembari menunggu klien datang, saudara bersenandung, saudara bermazmur, saudara berbahasa roh. Bisa nggak ketika makan siang saudara ambil waktu 15 menit setelah makan, saudara buka Alkitabmu, baca kebenaran firman, doa sama Tuhan, renungkan. Saudara, kita nggak bisa hidup oleh roh kalau kita nggak menaruh waktu yang cukup untuk membangun hubungan dengan Bapa. Ini kenyataannya saudara. Karena Roh Kudus nggak hanya bekerja di gedung gereja. Roh Kudus nggak hanya bekerja di Zoom yang saat ini saudara nonton mungkin. Atau YouTube yang saudara nonton. Roh Kudus bekerja setiap saat dimanapun. Karena itu kita mesti bangun hubungan dengan Roh Kudus setiap saat saudara. Ya. Firman Tuhan berkata, berdoalah tidak dengan jemu-jemu, saudara. Ya, berdoalah senantiasa. Lalu yang kedua, saudara, yang terakhir adalah
percaya kepada Allah. Dasar percaya kepada Allah mengenai iman, saudara. Ini yang perlu diajarkan mengenai iman. Generasi ini perlu belajar apa artinya hidup beriman kepada Tuhan, saudara. Mereka berpikir beriman artinya mendapatkan apa yang mereka mau. Saya beriman, saya punya mobil, sebutlah nama merek yang saudara suka. Saya beriman, saya punya rumah. Saudara, itu hanya bagian kecil daripada iman. Ya, itu bagian kecil. Tapi iman nggak hanya berbicara soal mendapatkan materi yang saudara mau, bukan. Beriman artinya menaruh harap kepada seseorang atau sesuatu karena kualitas atau kebenaran daripada seseorang atau sesuatu itu, saudara. Ya, kalau barang itu udah nggak benar, kalau orang itu kualitasnya buruk, suka bohong, kayaknya kita susah menaruh harap, saudara. Tapi kita menaruh harap kepada Yesus yang kita tahu tidak bisa berbohong. Saudara, yang kekal dahulu sekarang selama-lamanya. Seseorang yang tidak pernah mengecewakan, yang janjinya adalah ya dan amin dalam kehidupan saudara dan saya. Kepada orang inilah kita menaruh harap, saudara. Itu namanya beriman. Saudara. Jadi beriman betul-betul menyandarkan. Saudara, kalau duduk di sofa kan kita menyandarkan beban tubuh kita ke sofa. Saudara, ya enggak sih? Kita beriman berharap sofa itu mampu mendukung berat badan kita. Sehingga kita bisa duduk dengan nyaman dan tenang, rileks. Seperti itulah kita menyandarkan tubuh kita, menyandarkan jiwa kita, menyandarkan keselamatan kita kepada Tuhan. Saudara, sumber keselamatan itu sendiri. Dengan cara inilah setiap orang akan kuat melawan badai kehidupan. Kalau kita ajarkan generasi ini bagaimana beriman kepada Tuhan. Ketika badai kehidupan datang, mereka mungkin masih bisa bertanya, kenapa ya kok Tuhan jahat ya? Kenapa ya kok Tuhan gak baik? Kok Tuhan izinkan ini terjadi? Tapi kalau fondasinya kuat, mereka akan kembali berkata, iya, imanku kepada Tuhan lebih kuat daripada badai ini. Imanku kepada Tuhan tidak akan goyang hanya karena COVID-19. Imanku kepada Tuhan tidak akan hancur sekalipun aku terkena penyakit ini. Kenapa? Karena iman lebih daripada materi, saudara. Iman itu betul-betul melampaui kekuatan manusia. Dengan iman kita berkata, Tuhan engkau tetap baik. Bahwasanya selama-lamanya kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Saudara, katakan amin. Dan saudara, bagaimana iman itu timbul? Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Saya tulis beberapa list, saudara. Iman membuat kita percaya bahwa dosa kita sudah diampuni. Bahwa kita telah dikembalikan dengan hubungan yang benar kepada Bapa. Bahwa kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Bahwa kita lebih daripada pemenang. Bahwa kita telah ditebus dari segala kutuk maut. Dan kita telah diberkati dengan segala berkat rohani yang Bapa berikan ke dalam kehidupan kita. Itu iman, saudara. Jadi setiap kali iblis membuat kita terintimidasi. Iblis menyerang dengan membuat kita ragu-ragu bahwa apakah Tuhan sayang sama saya. Tameng, perisai, iman. Ya, makanya iman dihubungkan dengan perisai. Shield of faith, saudara. Perisai iman. Kenapa? Karena dengan iman yang benar, saudara, kita mampu berdiri teguh di atas semua serangan iblis. Dan hari-hari ini generasi ini perlu mendengar kebenaran iman. Mereka perlu membangun fondasi pelayanannya, fondasi kerohanian. Bukan di atas iman orang lain. Bukan di atas iman pendeta, iman gembala, bukan. Tapi di atas kebenaran iman mereka sendiri. Di atas firman Tuhan, saudara. Mereka perlu mengerti, mereka perlu memahami, mereka perlu merenungkan, menghafal, meresapi, saudara. Kebenaran firman. Slide yang terakhir. Berarti dasar pertobatan dan dasar iman, ujung-ujungnya berbicara mengenai Injil, saudara. Injil yang Yesus kabarkan, saudara, itu perlu direspon dengan pertobatan dan iman. Ini yang kita perlu ajarkan, saudara. Dan jangan salah, Injil gak hanya untuk orang belum bertobat. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan untuk setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16-17. Injil kita perlukan baik bagi mereka yang belum bertobat dan bagi kita yang sudah bertobat, saudara. Karena Injil melepaskan orang dari cengkraman dosa. Injil membebaskan orang
dari dosa yang membelenggu, saudara. Kalau kita punya fondasi ini yang benar, di situ kita bisa mulai melayani Tuhan, menjangkau jiwa, dan memenangkan generasi ini. Saudara, saya tutup khotbah saya rangkum. Kita ada 4E, bagaimana kita memuridkan generasi ini. Saya bahas 2 yang pertama pada kesempatan kali ini. Kita harus engage dengan generasi ini, kita harus establish the word of God, kita harus membangun fondasi firman dalam kehidupan generasi ini, saudara. Ya, fondasi firman berbicara mengenai apa? Dasar pertobatan, dasar iman, saudara. Pertobatan dan iman itu kaitannya nanti banyak. Bagaimana kehidupan yang intim dengan Tuhan, bagaimana kita membangun persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, bagaimana cara kita memuji menyembah Tuhan, itu semua terkandung di dalam situ. Kenapa? Karena semuanya bertujuan apa? Membangun iman kita kepada Tuhan. Orang yang memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan, dia berjalan dalam roh. Dia mampu melewati badai kehidupan. Amin. Saya berdoa saudara, firman ini memberikan bekal kepada setiap kita untuk lebih semangat. Memenangkan jiwa-jiwa, memuridkan generasi ini. Dan ujungnya apa saudara? Kebangkitan generasi Yeremia dalam era Pentakosta ketiga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.